Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul di acara Otopot. Nah, kali ini Mr. Jambul akan membicarakan tentang kandungan lokal. Nah, TKDN ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, cuman kali ini Mr. Jambul akan lebih spesifik tentang kandungan lokal di industri otomotif. Nah, kita akan tahu bagaimana industri otomotif menanggapi perihal isu TKDN kali ini, dan juga Mr. Jambul pengen tahu bagaimana sih tanggapan teman-teman dari manufaktur melihat tentang masalah TKDN ini. Nah, kali ini Mr. Jambul akan berbicara langsung dengan narasumber dari PT Toyota Manufacturing Indonesia, itu Pak Nandi Julianto. Nah, seperti apa dan bagaimana isu-isu ini ditanggapi oleh beliau, dan tentunya merupakan representatif dari Toyota. Kita ikutin langsung aja yuk. Let's go. Nah, sahabat kompas.com, seperti janji saya tadi, saya akan menemui narasumber, Presiden Direktur dari Toyota Motor Manufaktur Indonesia, Pak Nandi. Selamat pagi, Pak Nandi. Mas Aris, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Aduh. Wah, mana perjalanan? Mantap. Aman. Cuman agak emes saya, Pak. Hah? Biasanya nih ya, kalau otomotif kan ngobrolnya kalau nggak di pabrik, di bengkel, di showroom, di sirkuit. Ini kok agak beda nih Pak Nandi nih. Saya kemarin diundang, saya punya tempat yang bagus nih. Bisa ceritain nggak nih Pak? Ini, amazing loh. Ini Mas Aris, ini namanya Taman Sakura Lau. Oh, Taman Sakura Lau. Oke. Jadi ini kita buat pada waktu perayaan 60 tahun kerjasama Indonesia-Jepang. Oh, kerjasama Dengan Indonesia. simbolik kita menanam sakura 60 pohon. 60 pohon. Ya. Oh, Dari berarti tahun luas 2000. juga nih Pak ya di sini ya? Ya, 17. Bisa. 17. Oh, oke. 60 pohon di sekitar ini. Iya. Nah, kita mau coba buat sampai sakura itu nanti berkembang dan menjadi tempat untuk, bukan hanya untuk nyantai, tapi juga bisa untuk penelitian para mahasiswa. Berarti ini juga buat penelitian. Iya. Bukan hanya sakuranya, tapi juga ekosistem di sekitar ini. Oke, sekaligus sekalian ya antara Bagian pariwisata dari dengan CSR kita juga. Oh, siap. Mengenai lingkungan hidup. Ya. 60 menandakan 60 tahun. Ya. Indonesia-Jepang. Terus kalau sakura ya karena Jepang identik dengan sakura gitu. Oh. Nah, ini kita kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, kemudian juga dengan tentu UNS. Oh, ya. Karena universitas terdekat ada UNS, Ya. kemudian dari BRIN. Oh, BRIN juga Pak ya? Karena kita untuk menentukan spesies apa yang cocok di sini itu perlu penelitian. Oh. Kita ambil dari Cibodas bibitnya, kemudian kita semaikan di sini mana yang cocok, baru kita bisa menemukan ini yang cocok. Oh. Jadi ada 2 jenis kayaknya ya. Iya. Kelihatan bunganya, ada yang bunganya udah merah, bermekaran, ya. ada beberapa tadi ya Pak ya? Ya, ada yang pink. Oh. Tapi kalau orang sekitar atau orang-orang yang lagi pariwisata ke sini, masuknya gratis atau bayar nih, Pak? Free. Wah. Free, cuman mereka di luar ada ya paling yang parkir. Oh, iya itu biasa. Ada itu sewa-sewa baju. Iya. Lumayan lah buat kegiatan sekitar. Mantap. Jadi bentuknya ini kayak gunungan wayang gitu. Oh. Jadi 60-nya sakuranya adalah Jepang. Bentuk gunungannya Indonesia. Oh, gunungan wayang yang itu ya, yang oke. Indonesia Jepang. Yuk kita ngobrol-ngobrol di sana, kita siapkan tempat yang lebih menarik. Oke, sahabat kompas.com, sekarang Mr. Jambul udah bareng Pak Nandi, dan kita juga udah berada di tempat nongkrong yang asik banget ini. Di luar kebiasaan. Waduh, terima kasih banget nih Toyota. Experience yang baru. Nah, jadi kali ini kita lagi akan membahas langsung tentang TKDN ya.
bagaimana tadi seperti Mr. Jambul bilang, kebijakan ini apakah sangat berpengaruh di teman-teman manufaktur. Bersama saya juga sudah ada Pak Nandi. Ini Pak mau tanya nih, gimana nih Pak isu TKDN dari kacamata Toyota, khususnya Pak Nandi yang benar-benar punggawa dari manufakturnya Toyota. Menanggapi isu ini seperti apa Pak? Ya, kita tentu selalu mendukung kebijakan pemerintah ya. Jadi TKDN ini tentunya diharapkan menjadi bagian dari mendukung industri nasional gitu ya. Sehingga kalau perubahan ada TKDN dari penghambat menjadi pendukung, menjadi insentif. Ya kan? Betul. Jadi itu idealnya memang TKDN menjadi insentif ya. Jadi semakin banyak orang yang berinvestasi, semakin diberikan insentif. Karena dengan investasi itu bisa mendukung industri nasional. Gitu ya. Dan di sekitarnya Pak ya? Multiplier ya Pak ya? Terutama kalau industri otomotif itu kan memang rantai pasoknya banyak ya. Sehingga kita perlu industri-industri pendukung yang ada di dalam negeri. Tentu bukan hanya untuk kemajuan industri itu sendiri, tapi juga bisa untuk dukungan ekspor ya. Betul. Jadi kalau bisa digambarkan berarti yang kecil-kecil ini ngumpul semuanya nanti diproduksi di kita, kita ekspor. Karena untuk ekspor kita mempunyai syarat COO untuk mendapatkan free trade country of origin gitu country of origin. Itu ada standar TKDN misalnya 40%. Tergantung tiap negara. Sehingga kalau ada itu akan menguntungkan Indonesia. Di samping itu tentunya kalau kita bisa produksi dalam negeri, selain memajukan industri dalam negeri, termasuk sumber dayanya, kita juga bisa menghemat devisa tentunya kan. Pasti, itu benar. Nah, kabarnya nih ya, Pak. Kalau dari teman-teman redaksi itu kan saya baca dari di berita-berita, Toyota ini termasuk yang cukup gencar nih Pak, mencari vendor-vendor yang tadi, supplier, dan yang IKM itu Pak, yang kecil-kecil. Nah itu tanggapannya gimana? Sebenarnya untuk tadi kan masih ya mungkin penjelasannya kurang ini. Saya minta yang kalau yang dari IKM ini sebenarnya gimana sih Pak strukturnya, prosedurnya gimana Pak? Ya sampai saat ini kita sudah punya 200 perusahaan ya kurang lebih. 200 rantai pasok khusus untuk part-part yang kita. Itu tier 1, 2? Tier 1, tier 2. Tier 1, 200 banyak ya? Oke. Jadi tentu kita untuk mendapatkan industri atau IKM ya. Bisa menjadi rantai pasok kita, tentu kita pertama kita cek dulu kapabilitas mereka. Karena kita sangat concern dengan kualitas. Nah, sebentar Pak, saya potong. Kan itu IKM mengajukan sendiri atau dari Toyotanya sendiri yang mencari, Pak? Jadi kita biasanya mencari. Jadi kita biasanya kita bongkar nih semua mobil, kita buka, kemudian ini part yang masih import nih, barang-barang masih import kita tunjukkan. Lalu kita undang IKN maupun industri yang kira-kira bisa membuat itu menurut kita. Sehingga kita undang, terus mereka melihatkan barang-barang ini. Setelah melihat barang-barang ini, part ini, mereka akan bisa buat nggak kira-kira. Kalau mereka bisa buat, baru kita cek nih kemampuan mereka membuat seperti apa. Pertama dia kasih dulu barangnya, misalnya kualitas sama dan bagus dan lolos uji, terus baru langkah selanjutnya itu ngecek di perusahaannya. Dan mereka bisa melihat kemampuan mereka nih. Saya bisa, misalnya ini saya bisa buat tutup ini nih, tutup gelas ini, gitu kan. Nah terus mereka kan gimana buatnya kita tanya kan. Buatnya caranya begini, berapa proses, jaga kualitasnya seperti ini. Nah itu semua kita cek kualitasnya. Setelah bisa yakin, baru kita lihat ke tempatnya ya, mesinnya. Kan kita harus komitmen nih, produksi kita misalnya katakanlah 50.000 untuk part ini misalnya. Berarti mereka harus komitmen bisa membuat 50.000 kan. Gitu. Untuk memastikan juga apakah barang-barang yang yang mereka produksi itu dibuat dari yang
sesuai dengan keperluan dari Toyota kebutuhan sendiri, Pak kita, ya. ya. Oke. Karena kita kalau untuk buat mobil itu kan akurasinya cukup lumayan ya. Oke. Akurasi part-part itu, sehingga kita setelah kita pilih dan mereka bisa buat, tentu kita develop mereka terus, continue, supaya mereka makin berkembang lagi. Oh, jadi nggak diem aja ya? Ya, misalnya hanya bisa ini, nanti bisa yang lebih tinggi lagi. Oh, di challenge juga ya? Tinggi lagi. Oke. Termasuk juga nanti, misalnya prosesnya jadi lebih efisien. Gitu. Sehingga kita punya organisasi yang mensupport itu. Berarti bukan cuman ya udah ibaratnya kan sebagai produsen nanti mereka ini kirim enggak. Itu pasti akan ada developmentnya lagi. Karena kalau bagi kami supply chain dengan kami itu long term business ya, long term relation lah gitu. Kita selalu jaga long term relation, sehingga bagaimana mereka juga develop, kita juga develop gitu. Saling improve. Jadi sama-sama tumbuh gitu. Waduh, jarang-jarang yang ada kayak begini nih. Oke. Mas Aris. Pak Nandi, saya boleh dong Pak diupdate sampai saat ini nih yang ada di Timin itu produk-produk apa aja yang udah produksi Timin, dan juga sampai udah berapa persen sih TKDN yang dimiliki Pak? Boleh diupdate Pak, boleh? Kami produksi Innova Zenik, Fortuner, Avanza, Veloz, dan Yaris Cross. Wih, banyak ya? Model-model itu sudah mencapai TKDN 80%. 80%. Ya. Berarti bisa dikatakan hampir semuanya yang di mobil itu bener-bener nggak ada barang impor ya. Ya 80% udah gede banget tuh ya. Waduh, itu perjalanannya cukup panjang tuh pasti tuh ya. Wah, nah ini kan masih ada 20% nih Pak. Nah, pertanyaan ini rencana ke depan gimana nih Pak? Strateginya, atau mungkin ada rencana-rencana sedikit yang bisa dibocorin untuk benar-benar menutupi 100% nih. Kira-kira bisa atau enggak tuh Pak? Nah, sekarang kan eranya elektrifikasi ya. Nah, ya betul. Nah, kita juga mau mengarah ke lokalisasi untuk elektrifikasi itu, part-part elektrifikasi. Part elektrifikasi kan ada 3 tuh, ada baterai yang jelas ya, kemudian PCU, kemudian drive unit, tentu beserta kabel dan lain-lainnya, high voltage kabel dan lain-lain. Nah, step by step kita lagi study untuk melakukan lokalisasi part-part itu. Karena supaya kita nggak ketinggalan kereta dong. Gitu. Wah, iya benar. Nah, Pak Nandi, kalau nggak salah saya sempat diajak jalan-jalan tuh waktu itu, dan saya ngelihat ini sebuah terobosan baru. Saya rasa baru Toyota ya. Saya melihat ada area perakitan baterai Pak ya. Ini ngomong dengan program elektrifikasi yang tadi itu salah satu langkah yang kita lakukan, lokalisasi baterai. Memang tarafnya masih assembling dulu. Nanti ke depan kita akan makin ke hulu ya. Oh, berarti itu udah tahapan awal. Untuk baterai hybrid. Salah satu termasuk strategi ya untuk memenuhi TKDN-nya. Karena kita perlu develop orangnya dulu, Mas Aris, supaya orangnya terbiasa dengan assembly baterai itu kan harus bersih, high voltage kabel, safety-nya, tegangannya tinggi, gitu ya. Itu yang perlu kita. Wah, itu baterai-baterai itu buat dipakai buat? Ya, itu tadi Innova Zenik dan Yaris Cross. Oh, semua yang hybrid ya? Yes. Oh, oke. Berarti ini kan semua rakitan, semua produk yang ada di Timin, apakah itu hanya untuk produksi di lokal atau ada ekspor juga Pak? Kalau untuk baterai hybrid saat ini masih untuk produksi kita sendiri, tapi mobilnya kita ekspor ke 80 negara itu, lebih dari ke 80 negara. Berarti kan tadi 80% Pak ya? Ya. Artinya 80 negara, maksud saya dunia sudah bisa menerima semua produk-produk yang dibangun di Indonesia. Ya. Kita ekspor utama ASEAN, kemudian Timur Tengah, bahkan Latin Amerika. Amerika Latin juga. Ya. Wah, bangga juga ya, 80%. 80. Bisa ya, boleh lah ya kalau misalnya kita mengklaim itu karya negara, karya anak bangsa ya. Dengan dukungan pemerintah, dengan dukungan semua pihak lah, termasuk supply chain ya. Iya. Makanya terus ya, Toyota terus menggali di mana supply chain yang baru, IKM baru, karena memang berkembang dan bukan hanya untuk produksi di Indonesia, tapi juga untuk ekspor kan. Dan itu terus berkembang ya Pak ya. Ini ada contekan nih dari saya nih, dan saya
kayaknya harus nanya langsung ke Pak Nandi. Toyota ini brand yang udah mewarnai industri otomotif lebih dari 50 tahun. 50 tahun, saya aja belum nyampe, Pak. Sejak 1971. Wah, dinamikanya banyak banget, Pak. Bisa diceritain nggak, Pak? Ini gimana nih? Udah 50 tahun loh. Pasti akan banyak step-stepnya, ceritanya, dinamikanya. Boleh diceritain, Pak, sejarah sedikit. Bisa Mas sampai suka nyontek kayak juga begini. ya, kayak saya. Suka nyontek juga ya. Iya dong. Kayak saya. Nyontek itu kan lebih enak. Ya, dari 71 saya juga waktu itu masih kecil lah. Gitu, oh, masih kecil ya. 71 kita mulai dari tentu import dulu ya. Import kemudian dipasarkan di Indonesia. Sampai kalau sudah diterima di masyarakat, nah itu kan mulai kita study untuk membuat assembling di Indonesia. Sehingga tahun 77 kita mulai assembling yang namanya Kijang waktu itu. Oh. Ya, waktu itu dicaleng oleh Pak Presiden Soeharto untuk membuat mobil nasional. Oh, berarti sebelum Sakura ada Kijang, Pak? Ya, ada Kalau Kijang. Sakura kan kerjasama tadi. Kerjasama Indonesia-Jepang. Kijang. Kijang, ya. Kan? Nah, setelah kita bisa membuat Kijang, tentu kita menyiapkan tadi supply chain tadi ya, supply chain di Indonesia, mulai dari body gitu kan, kemudian masuk ke interior, kemudian ke engine. Nah, karena Kijang itu engine-nya udah dibuat di Indonesia kan? Iya, Kijang itu cuma ada di Indonesia, Pak. Iya, Kijangnya dibuat di Indonesia, engine-nya dibuat di Indonesia juga gitu. Oh, engine-nya juga di Indonesia. Benar-benar dari baja. Iya, kadang-kadang kalau misalnya saya kedatangan dari tamu dari luar negeri itu, kita nanti naik mobil apa? Kijang kan. Mereka juga ya kalau di Eropa belum nyampe ke sana ekspornya mungkin. Mereka Timur Tengah udah. Oh, Timur Tengah udah ya. Berarti memang urutannya pertama jualan dulu, terus kemudian assembling, kemudian kita siapkan lokalisasi. Nah, setelah lokalisasi, produk itu cukup volume ya, kita coba ekspor. Tahun 87 kita mulai ekspor tuh ke Brunei. Kijang mulai itu ya. 1987. Produk pertama yang diekspor oleh Timin itu Kijang ke Brunei. Ke Brunei. Oh, harus habis itu menyebar ke beberapa negara. 81 itu masih Kijang Doyok. 87 ya? Kijang Super. Oh, Kijang Super. Wah, itu mobil saya dulu, mobil pertama saya itu Kijang Super. Oke. Nah, itu kan pasti dengan dinamika tadi ya. Saya juga pengen tanya. Lantas apa sih yang membedakan Toyota dengan brand lain, Pak? Ya, karena kita sudah cukup lama di Indonesia. Kita juga merasakan kita tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Tentu kita harus berkontribusi kepada wajib, Pak, masyarakat Indonesia gitu ya. Sehingga melalui tadi peningkatan lokal konten, kemudian melalui development orang, kita mengirim orang-orang ke Jepang untuk belajar gitu ya. Termasuk desain. Bukan hanya manufacturing tapi termasuk desain. Termasuk desain. Ya. Itu yang dikirim untuk belajar itu karyawannya aja atau dengan yang supplier? Ya, sementara karyawan dan supplier tentu. Oh. Supplier juga kita kirim ke sana. Karena untuk pada waktu kita membuat mobil itu semua desainer harus berkumpul. Oh, jadi banyak orang berkumpul di sana. Memang masih di Jepang ya. Iya. Kumpul di Jepang pada waktu itu masih Jepang. Kemudian kita membuat model tersebut gitu. Nah, di samping itu kita tentu punya CSR ya, baik beasiswa maupun ada kenal Toyota Eco Youth kan ya. Itu juga terus kita lakukan. Kemarin terakhir mengembangkan yang ke Merauke itu ya, Pak, ujung timur kita. Oh, benar. Oke. Jadi kita lakukan itu, tentu dinamikanya banyak. Dinamika ini perlu kita komunikasikan antara kita sebagai produsen, rantai pasok, pasar, dan tentunya pemerintah sebagai pembuat regulator. Kita harus saling komunikasi nih bagaimana supaya industri Indonesia ini berkembang gitu. Betul. Dan kita bisa bukan hanya di jago kandang, tapi kita juga bisa ekspor. Sekarang udah banyak orang yang ngerti Kijang, Pak. Iya kan? Pak Nandi, tadi saya dengar sempat ada yang dikirim ke Jepang ya, ke prinsipal ya, Pak ya? Iya. Oke. Pak Nandi pernah ke sana? Pernah. Tahun berapa? Tahun 93 sampai 95.
93. Oh ya, saya masih pakai celana pendek merah ya. 93 sampai 95. 2 tahun. Itu ngapain aja Pak di sana? Saya pada waktu itu kita bicara desain ya. Ya. Saya bukan hanya belajar untuk, saya waktu itu kebagian belajar untuk mendesain pabrik. Mendesain pabrik. Ya, orang mah desain mobil Pak, desain pabrik. Ya. Saya bersama-sama dengan beberapa maker di Jepang mendesain bagaimana line untuk produksi kijang pada waktu itu di Indonesia. Karena pada waktu itu kan karoseri, kita mau masuk ke, karena kita ekspor harus jaga kualitas, kita harus buat dengan produksi di dalam. Waktu itu kijang kapsul ya, kita mau ekspor ke Timur Tengah, jadi kita harus buat di dalam. Sehingga kami mendesain, saya mendesain untuk pen shop-nya. Pen shop-nya. Bukan main desainnya. Sahabatkompas.com yang didesain pabrik ya loh. bukan kaleng-kaleng nih, orang desain mobil. Saya baru dengar desain pabrik. Ya, karena pada waktu itu Mas Haris ya, kita produksi dari yang starlet kecil, kijang, crown, dan cruiser yang besar. Sehingga pada waktu itu kita mau nggak mau harus pakai robot. Nah, saya belajar robot di situ. Belajar robot itu. Robot untuk penteng. Berarti memang cukup Pak 2 tahun Pak? Cukup 2 tahun. Terus saya 7 tahun kayaknya kayak kuliah ya. 2 tahun cepat juga, waduh. Bukan main. Kerja tim Mas. Kerja tim. Ya. Sendiri juga pusing Mas. Udah kerja tim. Ya mungkin saya bagian yang beli gorengan doang kalau kerja tim. Oke Pak Nandi, lumayan banyak ya tadi TKDN udah. Mungkin ada penutup Pak Nandi. Bisa ditutup tentang mengkorasi dari tadi apa yang kita bicarakan tentang TKDN Pak. Ya, bagi negara seperti Indonesia, bukan bagi Indonesia saja, bagi semua negara manufaktur itu penting. Sehingga bagaimana kita bisa membuat manufaktur di Indonesia itu berkembang dan bertumbuh. Betul. Nah itu menjadi penting karena itu akan menjadi penggerak ekonomi. Betul. Sehingga dengan pemerintah, media, akademia, pelaku usaha, termasuk IKM, kita bisa membangun industri, khususnya industri otomotif Indonesia untuk tumbuh dan terus berkembang. Gitu. Karena memang manufaktur multiplier efeknya gede banget Pak ya. Dan itu bisa menggerakkan ekonomi juga. Dan juga yang penting adalah mengenalkan nanti produk-produk lokal ini dan benar-benar part komponen lokal ini ke mancanegara. Sebuah kebanggaan sendiri buat kita. Makanya kita punya tagline dari Indonesia untuk dunia. Wah, keren, dari Indonesia untuk dunia. Sama satu lagi tagline-nya, we make apa? Make people before make product. Nah, berarti itu semuanya itu mencampur semua. Dasar kita. Oke. Fondasi kita. Mantap Pak, saya tunggu deh Pak. Kalau bisa TKDN-nya itu lebih sebuah kebanggaan memang buat kita juga. Benar-benar kayak kita juga cukup bangga bahwa kijang sekarang ini memang asalnya dari Indonesia. Dan mungkin produk-produk lain nanti bisa menyusul, ada produk baru lagi misalnya. Dan elektrifikasinya, waduh, komplit Pak. Kalau bisa, dan manufaktur yang seperti Pak Nandi bilang tadi, bisa multiplier efeknya kemana-mana ya. Mungkin brand-brand lain juga bisa mengikuti langkah Toyota, bisa manufacturing di sini. Kita bisa kerjasama lah ya. Industri. Karena sekarang zamannya kolaborasi Pak ya. Yes. Oke, sahabatkompas.com, terima kasih tadi banyak juga tentang isu TKDN dan kayaknya saya juga akan mengikuti langkah Pak Nandi, tapi bukan yang mendesain pabrik ya, tapi bagaimana benar-benar memanfaatkan kandungan lokal ya Pak ya, kandungan lokal untuk benar-benar mempengaruhi ekonomi di sekitar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus Otopod dan semua program-program dari otomotifkompas.com. Dan pada akhirnya saya Aris ditemani oleh Bapak Nandi Julianto mengucapkan terima kasih. Salam.